Assalamualaikum. Kepada kita tidak tinawat dan Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي أقام الله به بلاد الأوجاع وأوضحت به طريقة الملجأ وفتح به آذانا سلما وعيونا عميا وقلوبا غلفا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga umur panjang insyaallah. Mugi dengan nikmat-nikmat yang banyak ini bulan panjenengan sedoyo kita semuanya kelompokkan dikumpulkan sebagai orang-orang yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa kita melanggengkan daripada kebaikan, yaitu semacam saling yang malam hari ini kita semangat di dalam amin ya rabbal alamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'il kalam ulama." Wajib buat kita semuanya sebagai seorang muslim, orang mukmin yang mengaku umat baginda Muhammad SAW. Wajib atas kita untuk apa? Untuk mujalasatil ulama, untuk kita ini menghadiri daripada majlis-majlisnya para alim ulama, walaupun bulan beliau. Dan tidak cukup duduk di majlis itu, tapi kita juga oleh kanjeng Nabi Muhammad kita diperintah untuk apa? Wastimah adalah juga, dan kita mendengarkan daripada kalam-kalamnya seorang ulama, yaitu ahli hukum, orang yang yaitu ulama di alim ini, ulama-ulama yang mereka mengamalkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya pelolaan panjenengan yang kita menikah, kita ini bukan ulama.
kelolaan panjenengan sedaya saking ulama sanes sama, tapi kelolaan panjenengan sedaya pada berusaha meniru, berusaha kita ini menjalankan. Jadi Arab-Arab barokaipun dan nanti Arab-Arab barokaipun alim bagaimana yang didakwakan kalian. Wow. Kenapa kita ini diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghadiri daripada majlis-majlis seperti ini? Karena inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuri. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan daripada hati-hatinya orang yang mati itu dengan nuri hikmah, dengan cahaya ilmu. Maka dengan cahaya ilmu itu kemudian hati yang gelap, hati kita yang gelap yang ditutup oleh Allah kemudian dicerahkan, kemudian dibukakan hati kita sehingga indikator hati yang dibukakan oleh Allah, indikator hati yang dicerahkan oleh Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa tenang hati daripada kebaikan. Sebagaimana kama yuhyil ardal mayyitah fi ma'il matar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghidupkan bumi yang dulunya gersang, menghidupkan bumi yang dulunya kering, Allah hidupkan dengan air hujan. Maka seperti itu ibarat orang yang ketika dia memiliki hati yang hitam, hati yang gelap, kemudian Allah cerahkan dengan cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kelolaan panjenengan sedaya hadir majelis ketika nanti ada hati kita dicerahkan Allah, hati kita dimudahkan, hati kita ini diringankan untuk senantiasa kelolaan panjenengan ini melampaui kebajikan amal ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan masih dibahas seputar masalah salat, masalah fikih salat, yaitu tentang fasl di bayani muqtada wujud istaqbi wa ma yata'allaqu bihi. Fasal yang menerangkan tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan sujud sahwi dan juga keterangan-keterangan maupun ketentuan-ketentuan daripada sujud sahwi. Setelah sebelumnya, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang sah-sahnya, diam-diamnya di dalam nyambung pada malam hari ini. Qala al-mu'allif penafa'an bihi wa ulumihi wa bi ulumikum wa bi asqalihi wa bi asqalikum bidari. Amin ya rabbal. Asbab sujudis sahwi arba'ah, yaitu sebab-sebab daripada kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Fi sholati fardhan aw naflan, baik sholat itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi sujud sahwi ini bisa kita laksanakan, disunahkan untuk dilaksanakan baik di dalam sholat fardu maupun sholat sunnah. Ada 4 perkara yang menyebabkan seorang muslim itu di dalam sholatnya disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Fal asbabu jam'u sabab. Maka asbab itu jamak daripada sebab atau bahasa Arab. Wa huwa matan ma yatawassalu bihi ila. Apa saja yang menyampaikan kepada selainnya. Sedangkan menurut syariat mayalzamu min wujudihil wujudu lidati. Itu apa saja yang diwajibkan daripada adanya sesuatu karena sesuatu yang lain. Maka sebab itu adalah sesuatu yang dikerjakan karena adanya sesuatu yang lain. Jadi kalau nggak ada sesuatu itu, maka tidak akan dilakukan. Itu namanya. Maka sebab itu membutuhkan sesuatu yang lain. Seperti contoh misalkan, kenapa kita kelolaan panjenengan niki sholat subuh? Kenapa Pak kelolaan panjenengan niki sholat subuh? Sebabnya apa? Kalau sebabnya, kenapa? Karena masuk waktunya sholat zuhur. Kita sholat zuhur, sholat maghrib. Kenapa sholat maghrib? Ya karena sudah masuk waktunya sholat maghrib. Sholat itu ada 5 waktu. Dan sholat itu waktu-waktunya
telah Allah tentukan. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ditentukan. Nah, kita sholat berdasarkan waktu-waktu tersebut. Jadi mboten sakarepe dhewe. Aku seneng sholat, pokok sholat tak karepku nggih mboten angsal lagi. Mboten angsal. Pokoknya aku sholat. Sholat itu enak. Bisa karepku nggih mboten nonton. Sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan waktu yang telah Allah. Maka sebab kita sholat zuhur, sebab kita sholat asar dikarenakan ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Karena masuk waktu. Begitu pula sebab sujud sahwi. Maka orang itu tidak diperkenankan sujud sahwi kalau nggak ada sebab. Jadi bolehnya orang melaksanakan sujud sahwi itu keranten wonten sebab. Ada sebab yang melatar belakangi seseorang itu sujud sahwi. Sehingga haram hukumnya kalau ada seseorang setiap 5 waktu sholat mesti sujud sahwi, itu haram. Tenang salah. Lalu apa wujud sahwi? Nah, kita perdalam kembali mengenai makna daripada sujud sahwi. Wasah lugatan dan sujud sahwi. Sahwun. Sahwu itu di dalam segi bahasa adalah artinya sama halnya dengan nisyanu syai' wal ghaflatu an. Yaitu secara bahasa perkara masalah sujud sahwi ini adalah sahwi itu artinya adalah lupa. Lupanya sesuatu atau kosongnya dari sesuatu. Secara syariat nisyanu syai' makhsusin. Nisyanu syai'in makhsusin minas shalah ka'ab'adina ghaliban. Jadi lupanya sesuatu yang khusus di dalam sholat. Lupanya seorang hamba, lupa yang khusus di dalam sholat. Seperti apa? Seperti ab'adus sholat, seperti sunnah-sunnah ab'ad, yaitu sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan menurut Imam Syafi'i, maka dia disunahkan sujud sahwi. Oke, kita bahas masalah tentang sunnah ab'ad. Maka sahwi itu artinya adalah lupanya sesuatu yang khusus di dalam. Kata twili ruknil qasir, seperti ada orang yang dia memanjangkan daripada rukun yang harusnya itu pendek. Rukun qasir. Seperti apa rukun qasir itu sudah pernah kita bahas dan kita tentu. Seperti halnya orang yang i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Itu kan rukun qasir, rukun yang pendek. Cukup dia membaca Rabbana lakal hamd atau Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu rukun qasir, rukun yang pendek. Sehingga kalau ada orang yang tidak diperpanjang, sami Allahu liman hamidah. Lah, niki sunah sujud sahwi. Paham boten niki? Oke. Atau dia ini wa takrirul rukni syahwan. Dia ini mungkin mengulangi rukun karena lupa. Mantun misalkan niki rukuk Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus rukuk malih, Pak. Allahu akbar tali. Dipikir dereng rukuk. Maka menambah rukun. Maka menambahnya rukun dia, maka ini termasuk daripada sahwun tadi, yaitu dia lupa dan dia sunnah sujud. Yang dimaksud wal muradu bisahwi huna, yang dimaksud dengan sahwi di sini adalah mutlaqul khalal al-waqi' fi shalah, yaitu kemutlakan mutlak daripada kecacatan di dalam sholatnya. Baik dia itu karena amdan atau sahwan, baik dia karena sengaja atau lupa untuk mengerjakan. Ini dari segi pengertian sahwun tadi. Nah, sekarang sebab-sebabnya apa saja orang itu disunahkan sujud sahwi? Yang pertama al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalah, yaitu meninggalkan daripada sebagian ab'adus shalah. Napa ab'adus shalah itu? Yaitu sholat yang apabila itu ditinggalkan daripada perkara perbuatan sholat
dia jika ditinggalkan maka sunnah dia untuk sujud sahwi. Di antaranya nanti sunnah abadus sholah niku nopo, di antaranya yaitu ada orang ketika dia kunut kemudian nggak kunut, maka ini sunnah disunahkan sujud sahwi. Atau harusnya dia tasyahud awal kemudian dia lupa nggak tasyahud awal, setelah rakaat kedua langsung berdiri Allahu Akbar karena lupanya dia, maka tidak boleh mengulangi lagi hadirin. Kalau ada orang kemudian dia lupa tasyahud awal ketika rakaat kedua, anggap orang ini sholat isya, sampun rakaat kedua kemudian harusnya dia tasyahud awal tapi dia lupa langsung berdiri Allahu Akbar. Tasyahud awal niku hukumnya apa? Termasuk rukun apa sunnah? Sunnah. Sehingga kalau ditinggalkan itu tasyahud awal tidak menyebabkan batalnya sholat. Nah ini yang dinamakan sunnah abad, termasuk daripada tasyahud awal. Panjenengan pun berdiri ngadeg Allahu Akbar balik. Eling wis ngadeg terus eling. Lah panjenengan mboten angsal kemudian lenggah malih mboten angsal. Terus berdiri tegak, duduk lagi untuk sholat awal. Justru kalau begitu sholatnya batal. Kenapa batal? Karena panjenengan berdiri itu hukumnya rukun wajib, sedangkan tasyahud awal itu sunnah. Panjenengan wis terlanjur melakukan yang wajib, game pun berdiri mawon. Gak usah diulang. Jelas nih. Kecuali sebelum berdiri tegak Allahu Akbar, misalkan sampun sujud kemudian berdiri si oleh separuh Allah iktali, nah, duduk kembali masih boleh, pokok sebelum berdiri ini masih setengah lah Allah, nah, kembali lagi boleh segera, tapi sampun berdiri tegak tidak boleh ngulang, suruh batal nanti. Nah kalau sudah terlanjur berdiri, lupa tadi nggak tasyahud, dia pun lanjut sholatnya. Nanti sebelum salam, sunnah sujud sahwi. Ini paham hadirin ya? Ini nanti akan kita terangkan lebih jelas tentang sunnah abad itu apa saja. Auta wakaba'atun minal ba'dil wahid katar kalimah minal kunut allati thabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia meninggalkan sebagian kalimat daripada sunnah abad itu. Seperti misalkan meninggalkan termasuk sunnah abad niku tadi kunut tasyahud awal, termasuk membaca sholawat Nabi ketika dia tasyahud. Kemudian dia pas Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gak lanjut wa ala ali sayyidina Muhammad ketika tasyahud akhir, maka dia sunnah untuk lanjut. Atau dia kunutnya nggak lengkap. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Mandek mriku tok. Sak mengisore mboten dilanjutaken. Niki tos pundi? Sunnah. Niki meninggalkan sebagian daripada bagiannya sunnah abad. Seperti contoh tadi, kunut. Nah, ini juga disunahkan hadirin untuk sujud sahwi. Nah, dipaham gini ini? Insyaallah paham. Nah, maka dari yang pertama ini bisa kita maknai kalau ada orang dia meninggalkan daripada sunnah abad nanti jumlahnya 7, maka meninggalkan salah satunya sunnah sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Nah, apakah sesudah atau sebelum? Nah, ini nanti kita bahas di bagian-bagian akhir. Yang kedua, asani yang menyebabkan seseorang itu sujud sahwi adalah fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'ala nasiyan. Yaitu dia mengerjakan sesuatu yang batal jika dia sengaja meninggalkan. Kalau baleni malih. Yang kedua yang sunnah sujud sahwi itu adalah dia mengerjakan, ini dalam sholat ya, dia mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan sholatnya jika sengaja meninggalkannya. Wala yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan, dan dia mengerjakan sesuatu hal itu tadi dia ketika lupa enggak batal sholat.
Lek sengaja batal, lek gak sengaja boten batal. Lek sengaja batal, lek lali boten batal. Napa niki? Oke kita. Sawaun hasala ma'un ziyadata bitadariki ruknin amla wa dzalika tatbili ruknin qasim wa huwa i'tidalun lam yudab tatbiluhu wa julusun baina sajdatin kadzalik wa kaqali wa kaqalili kalami wa aqlin wa ziyadatin rakatin. Nah niki. Seperti contohnya nopo? Seperti contohnya makan sedikit atau ngomong sedikit. Makan itu batal napa mboten? Ibu. Batal kan nggih, membatalkan salat nggih. Wonten tiyang salat batal mboten? Batal. Atau dia itu juga ngomong. Wonten tiyang salat ngomong, batal mboten? Batal. Jelas. Batal. Koncone apa ngomong? Geser salah ini ayo batal. Ngomong batal. Tapi kalau dia sengaja, paham nggih? Kalau sengaja batal. Tapi kalau dia lupa nggak jadi batal. Lupa kalau dia sholat kemudian dia makan. Tapi dengan makan yang sedikit hadirin. Lali setitik tok. Misalkan apa? Contoh dia sholat kemudian selilitan. Selilitan niki mantun daging sapi. Ya. Selilitan. Sik wonten sing nyempil. Kadang baru ngeten sholat nih ya ibu baru selilitan nih. Kene. Ya. Hilek. Nah, kalau sengaja batal. Banyak sedikit batal, sengaja. Tapi lek lali, tapi ini yang lali nopo? Lali pun, lali. Terus dilek sedikit buatan batal. Kasih. Tapi kalau yang dimakan banyak, bagaimana kalau ada orang lupa saat sholat kemudian makan banyak? Waduh ini gak lali meneh diri, ancen ngelali, ngelole. Makan banyak niku seberapa? Sakpiro. Nah, secara umum, secara uruf, secara adat kita hukumi dia banyak. Kalau dia makannya kita hukumi banyak ya sudah maka batal sholat. Contoh wis, panjenengan ngeten. Wonten tiyang sholat kemudian ngesek permen. Lali niki lali anjen. Moro refleks mawon. Joko apa permen teng kantong niki dimaem. Permen sak meten iki lagi dimaem. Kinten-kinten menurut jenengan iku kedik napa kata? Kedik napa kata? Nggih kata. Wong permen hadirin. Nah, kalau menurut pandangan kita akeh ya batal sekalipun lu. Tapi lek setitik niku misalnya selilitan niku mau terus lupa enggak? Betul bingung nggih. Nah, kalau ada orang jadi yang kedua tadi mengerjakannya kalau sengaja batal lek lupa mboten lek lupa niku mboten batal. Contohnya niku wau nggih. Maem sing setitik utawa ngomong setitik lali. Mungkin kono apa salat kemudian kancane nyopo misalkan. Padahal sholat di embong. Ya. Oh, Jess. Oh, iya. Sholat lali, refleks. Ya. Jess. Oh, iya. Sholat titik ngomongnya, mesak kata. Lali, betul batal. Titik niku ukuran manusia, ya satu kata niku lah titik ya, titik. Tapi ya seluruh telu. Oh, iya, Jess. Coba kabarin lebih batal titik. Sekalipun lah kali. Kalau ada orang dalam posisi kondisi seperti itu tadi, baik dia makan sedikit atau ngomong sedikit, tapi karena lupa, maka nggak batal sholatnya. Tapi nanti sebelum salam, nah, sujud sahwi. Dan jelas sih, nah tidak sujud sahwi, nah sujud sahwi. Betul bingung nih, ibu jelas betul bu. Bu, nanti ngoten aku. Oh, ini banter nih bu. Ini nanti jenengan. Wa mithluhu salamun nasyan fi ghairi mahalihi. Termasuk daripada semisal dari itu adalah orang yang ketika dia belum waktunya salam kemudian salam.
Artinya salam bukan di tempatnya. Kan salam niku tahiyat akhir hadirin. Antun tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid salam. Niki mboten. Sik dereng waktune salam, kurung tahiyat akhir wis salam, lali. Contoh misalnya wonten tiyang salat iki saking laline napa men ya. Wali mungkin pikiran salat itu muang di wis ya. Gak fokus salat. Mari ngono pas napa niki mungkin mantun iktidal sami Allahu liman hamidah. Dipikirnya sholat jenazah. Assalamualaikum. Loh, sholat. Fardu kudu sholat jenazah. Ya, lupa. Maka lanjut saja sholatnya, tapi nanti sunnah sujud sah. Jelas gini? Tapi lek sengojo batal. Ini yang kedua. Yang ketiga, asalif nakluruk min qawliyin ila ghairi mahallihi. Yaitu merubah posisi rukun qauli di tempat yang bukan semestinya. Rukun qauli ini rukun yang diucapkan. Contohnya nopo? Surat Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah niku hukumnya rukun hadirin. Maka kalau seandainya ada orang kemudian dia ini lupa, nggak mau coba Fatihah di tempatnya, pas tahiyat akhir hadirin, ini terus terang mau kulo nate ya, wis gak fokus belas. Pas tahiyat akhir mau Fatihah, kan kudunya at-tahiyatul mubarakah. Terus kan ngoten nah. Fatihah bukan di tempatnya. Nah, jelas betul. Jadi merubah rukun qauli. Halo? Karena ngantuk nggih, enggak fokus ngono. Ngantuk salat. Walaupun salah sampai walau dolin mana ya nemen ya. Jadi merubah daripada rukun qauli di tempat yang bukan semestinya. Seperti ya tadi qiraatul Fatihah atau suratul Ikhlas atau ba'daha fil wuqudi. Ya, ini iyatiha. Jadi seorang membaca surat Fatihah atau surat Al-Ikhlas bukan pada tempatnya. Maka kalau baik dia ini sengaja maupun lupa. Maka kalau ada orang kemudian dia ini kalau disebutkan selain daripada takbiratul ihram. Seperti juga bi'anka barasaniyan qasidan at-tahrim fa innahu mubtil. Seperti orang juga dia takbir 2 kali dengan niat takbiratul ihram. Kan takbiratul ihram kan kunteng awal lagu ini. Mantun niat Allahu akbar takbiratul ihram. Kemudian di tengah-tengah mungkin dia habis rakaat pertama, kemudian berdiri lagi Allahu akbar. Nah, Allahu akbarnya dia niatkan takbiratul ihram seperti yang awal, maka ini juga disunahkan sujud syahwi. Tetapi kalau dia secara sengaja, maka batal. Ngojo, batal. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu hanya yang pertama. Di awal, dari tengah-tengahnya takbiratul ihram batal. Di anna man iftataha shalat dan tuma iftataha ukhra batalatul ula. Karena sungguhnya takbiratul ihram itu dibuka di awal, kemudian kalau diulangi lagi di bagian yang lain maka batal. Nah, sabun. Ini yang ketiga daripada sebab-sebab orang buta. Yang keempat, ar-rabi' iqa uruk min fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Yaitu dia ada orang dia sholat tapi dengan cara menambah rukun sholat. Menambah rukun sholat atau dia mengira bahwasanya oh ini kok ada tambahan tadi saya. Mengira secara prasangka. Ai ma'at taradudi fi ziyadatihi, yaitu maksudnya adalah orang yang dia ragu di dalam sholatnya, ini kayaknya sholat saya ini kok ada tambahan. Bi ansakka fi raqatin minar rubaiyah hal shallaitu salatan wa hadhihi allati uridu fitian biha rabi'ah. Ada orang dia itu melakukan sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kemudian dia ragu 3 atau 4. Oke. Iki aku oleh terbuku kapan?
am arba'ah wa hiya khamisah, atau dia mengira iki papat apa limo. Telu apa papat? Papat apa limo? Iki, nggih. Babana 'alal yaqin banta subaril ityan bi rakaatin. Maka dalam kondisi seperti ini, maka dia harus membangun keyakinan mana yang dia yakin. Jumlah rakaat mana yang dia yakin. Tapi kesunahannya adalah ambil rakaat yang jumlahnya kecil. 3 atau 4? 3. 2 atau 3? 2. 1 apa 2? 1. Sekalipun hakikatnya mungkin itu sudah dapat jumlah yang besar tadi. Tapi yakinkan diri kita dengan jumlah yang paling kecil. Jika ada muncul keraguan di dalam hati kita, pasti ini kita pernah sering deh. Jadi setan itu pinter hadirin ya. Terus yang supe lali ini, selain kalau dalam kitab Ta'lim itu disebutkan penyebab banyak lupa itu karena banyak maksiat. Maksiat, banyaknya maksiat. Walian, itu wali apa? Selain itu penyebab adalah karena perbuatan syaitan. Apalagi orang beribadah ngelalaikan yang ibadah itu suka setan. Seperti sufi itu setan. Memberikan rasa was-was, keraguan di dalam hatinya manusia. Yang wonten yang itu sing kemudian sholat was-was dalam ragu. Jadi sholat saya sah atau enggak ya? Atau wudhu saya itu kok enggak sempurna? Was-was itu setan. Kok enggak sempurna emang wudhunya? Bang itu wudhu itu kelas loh, kurang karing. Apa sih kurang kelas? Karing itu enggak tahu. Ada yang mati. Itu setan. Sama halnya sholat. Oke. Ketika sholat, setan itu berusaha membayangkan sesuatu duniawi di dalam benak kita. Ganggu aja nanti, ganggu tenanan. Makanya, nopo dalam hadis itu memang ada yang menyebutkan dan juga kata orang-orang tua kita dulu, sholat itu sholat kok dirapatkan. Imam lah ngomong, lah patur, atau suku patur. Ya. Luruskan, rapatkan barisan kalian ya, untuk menyempurnakan sholat itu. Banyak dari suhu mintalah sholat. Karena itu termasuk daripada penggunaan sholat. Lek sampai gak rapat, nopo itu tinggoni setan. Tinggoni saya, kalau sempat mikir untuk nakal. Karena lek tinggoni setan tak sholat bisa. Setan tak sholat bisa. Obat ini. Tapi pikiran akal. Tapi buatan seperti itu maksudnya. Tinggoni setan maksudnya setan itu akan leluasa. Ya, keluar. Macam-macam sholat. Keranten itu perbuatan ini setan. Panjangan lali rokaat itu manusiawi berarti keluar dengan semua ya. Fayusan sujudu li anna ma fa'alahu minha indal intitab laha wa qabla tadabbur ibadah. Maka dalam perkara ini dia ini tetap disunahkan untuk sujud sah. Ketika dia ragu 3 atau 4, ya sudah 3. Maka nanti sebelum salam sujud sah. Ihtimali an yakuna minal khamisah wa an yakuna minal rabi'ah ikhtilafi ma law tadakkara fi tilka raka'ah masjid bi qabla al-intisab bi ghairi anha rabi'ah fala sujud alaihi. Kalau ada orang dia ragu antara 4 atau 5. Ya, 4 atau 5. Maka dalam hal ini hakikatnya dipilih yang padan dia. Kan enggak mungkin nanti dia sholat 5 rakaat. 4 apa 5? Ya iki 4. Nek jenengan meyakini iki 5, oh iki 5. Ya wis mari aku salatku. Engko ngono akhir. 4. Tapi tetap dia itu sunnah sujud. Nah, ini ada 2 perbedaan pendapat ulama. Berarti kalau ada orang ragu 4 atau 5, berarti kan ada dia ragu bahwasanya saya ini koyoke nambah, kok itu 5 kan ngoten dia. Dia ragu bahwasanya menyangka ini ada tambahan dalam sholat saya. Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, dia sunnah sujud sahwi tetap ketika dia sebelum
sebelum salam. Tata caranya pun paham nggih? Sujud sahwi nggih, pun kula praktekaken nggih. Jadi ketika sujud sahwi niku kan ngeten, tahiyat akhir panjenengan tahiyat akhir. Nah, duduk tawarruk ngeten. Duduk tawarruk. Kemudian sebelum salam kan fil alamina innaka hamidum majid. Pun salam, tapi panjenengan sujud sahwi. Niat sujud sahwi nggih, dalam hati mawon. Kemudian sujud Allahu Akbar. Boleh pakai doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti biasa atau subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi Allahu Akbar, baca rabbi firli warhamni wajibni dan seterusnya. Kemudian duduk sujud lagi 2 kali Allah Akbar, baca doa subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk kembali tawarruk, ini duduk tawarruk tahiyat akhir, baru kemudian salam. Ini kalau nopo? Kalau sujud sahwi di dalam sholat. Artinya sebelum salam. Ada pendapat ketika ada orang dia ragu 4 atau 5, ada tambahan ini kan. Maka dalam hal ini dia boleh sujudnya setelah salam. Sujudnya setelah salam. Karena Rasulullah juga pernah melakukan seperti itu. Karena di dalam hadis itu disebutkan napa niku kan Rasulullah alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu nanti ketika beliau itu sholat zuhur atau asar kan jumlahnya pinten 4 rakaat dan waktu itu sahabat niku berdiri sholat di belakangnya Kanjeng Nabi. Sholat di belakang Kanjeng Nabi berarti sahabat menjadi imam. Tapi saat itu sahabat ini fokus. Hanya saja Rasulullah terlupa. Niki lho tadi. Kanjeng Nabi niku manusia seperti kita. Tapi sekalipun manusia, beliau ini tidak selayaknya manusia seperti itu. Basyarun lakal basyar. Beliau itu adalah manusia, tapi hakikatnya bukan seperti manusia biasa. Namun, karena Rasulullah niki adalah seorang nabi, tapi tetap ada sisi kemanusiaannya, maka Allah melupakan Rasulullah. Pernah begitu. Rasulullah pernah lupa. Bahkan di dalam urusan sholat. Maka Rasulullah itu di dalam urusan sholat, kemudian beliau ini lupa. Sholat zuhur atau asar, begitu. Kemudian sahabat tanya, selesai salam, sholat khomsan ya Rasulullah. Apakah panjenengan ini sholat tadi 5 rakaat? Apakah sholat itu ditambah? Apakah ada tambahan? Waktu sahabat itu, opo ono firman Kanjeng Nabi, ono tambahan jumlah rakaat. Wa madzaka ono opo sahabat? Panjenengan niku wau salat 5 rakaat ya. Makanya kami tanya, kenapa kok seperti itu? Maka Rasulullah mengatakan, oh berarti saya yang lupa. Kemudian Rasulullah kan ini habis salam ya. Kemudian Rasulullah fasa jadasat santai ini. Langsung Rasulullah habis salam, terus ditegur kan. Allah ini salatnya 5 kan? Apa ada tambahan? Ono opo? Iki mau panjenengan iki wau salat 5 rakaat. Yo nggih kan. Nah, langsung Rasulullah itu niat sujud sahwi. Nah, ini makanya ada 2 pendapat. Oke, boleh sesudah atau sebelumnya dalam kondisi yang seperti tadi. Nah, maka kemudian niki nanti banyak cabangnya hadirin. Terkait dengan masalah sujud sahwi. Pulau terangkan cepat mawon. Jadi kersane nanti tidak. Dan ini pasti terjadi teman. Lausak kabak dasalami fitar ki fardin ghairi niyatin takbiratul ihram tempatkan. Maka kalau ada seseorang yang ragu kemudian setelah salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selesai salam ingin eling. Loh. Terakhir sujud bisa. Eling nanti. Bisa. Nah, maka ini bagaimana? Apakah sholatnya batal atau dia harus sujud? Jawabannya boten dan sholat tetap. Tidak usah sujud sahwi dan sholatnya tetap sah. Di an-dhahirahu sholat antamamin. Kenapa? Alasannya karena zahirnya sholatnya dia telah selesai. Wong elingi tas mari salam kok. Paham ini?
Nek wis salam ya selesai. Tas eling mari salam, ya sudah nggak usah ngulangi lagi dan nggak usah sujud ini yang pertama. Wasahhu hala qudwatihi ka'an saha 'anit tasyahhudil awal. Yahmiluhul imam kama yahmilul jahra was surah wa ghairahuma. Kondisi yang kedua, ada seseorang dia itu lupa saat kondisinya dia jadi makmum. Kemudian dia ini lupa di saat dia itu tasyahud awal, kemudian karena dia apa nggih? Dia ini bermakmum kepada seorang imam, maka kondisi yang dia tadi nggak tasyahud awal, maka sudah menjadi tanggungannya di imamnya. Jadi nggak usah sujud sahwi, ngoten. Tadi contoh ngeten, wonten imam lali, wonten tasyahud awal langsung ngadeg. Niki lek tiyang sing boten paham, subhanallah, ngoten. Ya. Wis ngono, makmume gak paham, imame gak paham pisan. Krungu subhanallah dipikir salah. Subhanallah, tuh iki mun tasyahud awal. Padahal wis ngadeg, lungguh maneh, waduh batal hadis. Seperti yang saya serangkan tadi nggih. Sudah, enggak usah direken makmum sing subhanallah, panjenengan wis berdiri kok. Lanjut saja, karena sing subhanallah teh luwer lampiri babah itu gak ngaji berarti. Ya. Wis, lanjut. Langsung kemudian tahiyat akhir, kok imamnya gak pakai sujud sahwi, langsung salam. Assalamualaikum. Di panjenengan selaku makmum ikuti apa yang dilakukan. Ojo ngotot sujud sahwi dewi. Ngoten lho maksudnya. Paham nggih? Jadi lah imam gak sujud sahwi, nggih pun ndak usah. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena panjenengan tadi yakin gak tasawuf awal, akhirnya sujud sahwi dewi. Boten. Lanjut saja. Toh iku sun menjadi batalnya. Ini yang kondisi yang kedua. Atau dia ini yang termasuk lupa tidak menjaharkan daripada bacaan. Ya, maka nggak usah lupa. Yang ketiga, kondisi ketiga. Kalau dhanna salamu fasallama fabana khilaf. Maka kalau ada seorang makmum dia menyangka imam iki wis salam padahal durung. Imam iki wis salam kemudian dia salam. Ya, ternyata sangkaannya, dugaannya itu salah. Tentu mungkin ini kondisinya orang yang jauh di jamaahnya ke atas, sampai sama meluber sampai ke joko sehingga nggak kedengeran suara imam. Tahiyat akhir dipikir wis salam, ini salam. Ternyata dulu. Ini terus pundi. Ya, maka dia tetap lanjut sholatnya sampai imam salam, orangnya ikut salam dan nggak usah itu bisa. Karena ini ada udur. Karena saat dia lagi jamaah. Termasuk dia ini apabila ada seseorang dia itu meninggalkan sujud. Ya nasau ini dia ini lupa dalam meninggalkan rukun sholat. Tapi saat itu sebelum dia jamaah. Dia sebelum jamaah. Kama lau saha wa huwa munfarid bima iktida bihi. Wala yahtamilu li'adami iktida bihi ala sahih. Kula misalkan contoh kula niki salat yambaan munfarid. Salat sendirian. Kemudian anggap sholat duhur 4 rakaat. Saya dapat 1 rakaat. Kemudian 2 rakaat. 2 rakaat kemudian ketika harusnya tasyahud, saya nggak tasyahud, langsung ngadeg. Terus kemudian ada rombongan jamaah, orang yang mau sholat ini jamaah. Terus, kemudian karena saya tadi sholat sendirian, maka saya niat di dalam sholat saya ngikut jamaah yang sama. Karena ada sholat jamaah. Angsal apa mboten? Angsal. Paham nggih? Panjenengan sholat sendiri niki nate kula terangkan pada pertemuan sebelumnya. Panjenengan sholat sendirian, kemudian di tengah-tengah panjenengan sholat sendirian itu ada jamaah sholat yang baru datang, dia sholat jamaah depan panjenengan. Nah,
Kemudian karena panjenengan ini tahu ini jamaah, panjenengan niat dalam hati saya niat makmuman pada imam itu. Maka dia melanjutkan gerakannya. Tapi kan saya dapat dua rakaat sholat zuhur nih. Maka dia ini tadi ikut gerakannya imam, berarti saya kan kurang 2 rakaat tadi. Maka saya 2 rakaat, kalau imamnya tadi itu tasyahud awal, maka saya tasyahud akhir. Imam berdiri, saya langsung salam. Niat mufarokoh. Niat apa? Niat membatalkan sholat. Itu angsa. Ikut gerakan. Jelas ya? Nah, ketika saya ini tadi ternyata kan lupa. Ketika saya sholat sendiri lupa apa? Lupa mboten tasyahud awal. Kemudian saya ngikutin mereka, imam ini tadi, kok ternyata saya tadi lupa. Maka dalam hal ini, sekalipun saya ini lupanya ketika saya sholat sendirian, saya lupanya sholat sendirian tadi, kemudian saya jamaah, maka ketika sebelum salam saat itu, saya sunnah sujud sahwi. Jelas apa benar? Jelas ya? Saya lupanya saat saya sholat sendiri, okay? Maka saya ini sunnah tetap sujud sahwi. Tapi kalau ada orang dia wis ikut jamaah kok lali meninggalkan daripada salah satu sunnah tadi, maka dia tidak harus sujud sahwi karena dia jamaah. Wa kadzalika sahwu ba'daha. Itu pula kalau ada orang lupa setelahnya. Kama lausa ba'da salam imam masbuqan au muwafaqan. Seperti gini. Ada orang jamaah. Kula niki makmum masbuk. Kula makmum masbuk. Imamnya Pak Karim. Pak Karim imam. Kula masbuk. Masbuk niku napa? Makmum yang telat. Anggap saya ketinggalan 1 rakaat. Salat maghrib misalkan. Saya ketinggalan 1 rakaat. Pak Karim salam, harusnya saya berdiri nambah berapa? 1 rakaat. Kan ngoten harus. Karena saya lupa tadi. Kula supi. Pak Karim salam, kula melok salam. Assalamualaikum. Nah, iki yang nopo? Mungkin nanti ngoten nggih. Pernah ngoten nggih. Maka dalam hal ini panjenengan niku yang lupa tadi, maka langsung berdiri, enggak apa-apa. Salam tadi selesaikan. Terus pilih nah, nambah 1 rakaat, kemudian nanti tutup dengan sujud sejak pihak kedua selesainya ketika sholat. Maka dia lanjut sholat 1 rakaat, nambah 1 rakaat, kemudian dia sujud sah. Tapi syaratnya adalah kalau apa infosurul fasli, wajahnya dari samping. Kalau dia ingatnya elingin itu jaraknya tidak terlalu panjang. Maksudnya Pak, jaraknya tidak terlalu panjang gitu. Pak Karim tadi salam, saya juga salam. Assalamualaikum. Kan nggak sadar, harusnya kan saya nambah 1. Kemudian Pak Karim dikir, saya ikut dikir sampai doa amin 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 ya robbal alamin, selesai pun. Yes. Niki panjang berarti. Kalau sudah panjang, maka dalam hal ini saya tidak sunnah sujud terlalu panjang. Apa mana semuli yang semuli itu nah, maka ini apakah tidak menambah lagi? Selesai. Tidak usah. Selesai. Panjang. Wong lali. Niku wow, lali niku setan. Begitu saya. Tapi sunnahnya memang tetap sujud sahwi. Kata Rasulullah itu, kenapa kita harus sujud sahwi ketika kita lupa dalam sholat kita? Karena apa? Untuk menghinakan setan. Apalagi elingi pas selesai salah, ket eling, setan merasa menang. Wali kan. Nah, ketika langsung eling tek sujud sahwi, nah itu seolah-olah menghinakan setan. Kamu aku susah.
Jelas ini. Ini hadirin daripada pembahasan kita malam hari ini yaitu masalah sujud syahwi. Monggo ada pertanyaan sedikit dengan untuk masalah sujud syahwi. Jelas ini. Ya, oke. Baik. Hakikatnya ngeten hadirin. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Oke. Itu yang kita pahami dulu. Ketika panjenengan sudah punya wudhu kemudian makan sebelum sholat nih, karena lapar tahan bisa wudhu, maka nggak batal sholat wudhunya, tetap sah wudhunya. Cuman harusnya panjenengan selesai mandi itu kumur-kumur kalau sudah sikat untuk menghilangkan selilitan. Ini solusinya. Antisipasi engkau pas sholat selilitan. Kok ternyata lali, Parima, terus kesudah sholat, ya wis langsung sholat. Ternyata benar ada selilitan. Antisipasinya bagaimana? Selama selilitannya tetap nyantol di gigi, wis pun panjenengan dulu. Oke. Jangan sibuk dengan selilitan. Boleh. Boleh aku hadirin panjenengan sholat sudah fokus sholat saja. Mare nongko lek wis mari so. Tapi ternyata misalkan kondisi kedua, selilitannya ucul. Dagingnya ucul, coplok. Kan jelas tang ilat hadirin. Ilat. Panjenengan sadar saat itu sholat. Ya kalau dengan sadar sekalipun sedikit ditelan batal hadirin. Maka solusi bagaimana? Boleh istilahnya dihidukan. Ya di ngoten hadirin. Tapi teng sebelah ini. Waduh iki ngomong. Boleh menghindari nopo tertelan secara sengaja gitu. Atau mungkin kalau tidak dihidukan dan itu tidak dikeluarkan, mungkin biarkan tetap di bibir atau di mana sekiranya dia itu nah khawatir lebih 3 gerakan maka aman. Tapi selama panjenengan kan ngelihat gerakan ini 1, 2 saya tidak apa-apa ya. Tapi lah ngeten wah yo batalannya khawatirnya main-main di situ maka harus dipastikan keluar kembali tunggu dan abun tunggu ada soal apa ini